Diabetes mellitus atau kencing manis adalah penyakit di mana kadar gula di dalam darah tinggi karena tubuh tidak dapat melepaskan atau menggunakan insulin. Tanda dan gejala dari penyakit DM: rasa haus berlebihan, rasa lapar berlebihan, pandangan kabur, sering merasa kencing, dan juga berat badan menurun secara drastis, terdapat luka yang lambat sembuh, kadar gula darah tinggi, mudah lelah atau mengantuk. Selanjutnya yang perlu kita ketahui yaitu ada faktor resiko. Nah, faktor resiko itu ada gaya hidup yang kurang sehat, kurang beraktivitas dan olahraga, usia lebih dari 40 tahun, kolesterol tinggi, faktor keturunan, dan kegemukan. Nah, selanjutnya itu ada komplikasi. Komplikasi itu yang pertama ada kerusakan saraf, yang kedua katarak dan kebutaan, yang ketiga kerusakan jantung, yang keempat kerusakan ginjal, yang kelima disfungsi seksual, yang keenam kerusakan dan kematian jaringan, dan yang ketujuh ada kerusakan pembuluh darah kaki. Pencegahan diabetes mellitus. Yang pertama, cek kadar gula darah secara teratur. Hal ini penting untuk mendeteksi diabetes secara dini sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadi komplikasi. Yang kedua, konsumsi makanan yang sehat dan jaga pola makan yang baik. Jangan mengonsumsi makanan yang banyak mengandung gula, lemak atau minyak dan garam secara berlebihan. Yang ketiga, menjaga berat badan ideal. Berat badan ideal dapat diketahui dengan menghitung IMT. IMT sama dengan berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter dipangkatkan 2. Jika berat badan IMT kurang dari 18,5 dikatakan berat badan kurang, 18,5 sampai 22,9 dikatakan berat badan ideal, lebih dari 23 dikatakan berat badan lebih. Yang ketiga, latihan jasmani secara teratur. Berolahraga selama 150 menit atau per minggu dengan latihan aerobik. Latihan dapat dibagi 3-4 kali per minggu. Kriteria diabetes mellitus. Seseorang dikatakan memiliki diabetes mellitus apabila menunjukkan gejala DM plus kadar gula darah sewaktu lebih dari 200 mg per desiliter atau kadar gula darah puasa lebih dari 126 mg per desiliter atau kadar gula darah 2 jam pada tes toleransi glukosa oral lebih dari 200 mg per desiliter. Diet pada diabetes mellitus. Cara pengaturan makanan untuk penderita diabetes mellitus. Yang pertama, jumlah kalori ditentukan menurut umur, jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, dan aktivitas. 2. Batasi penggunaan karbohidrat kompleks seperti nasi, lontong, roti, ketan, jagung, kentang, dan lain-lain. Dikurangi jumlahnya dari kebiasaan sehari-hari. 3. Hindari penggunaan sumber karbohidrat sederhana atau mudah diserap seperti gula pasir, gula jawa, selai, manisan, buah-buahan, susu kental manis, minuman botol ringan dodol, es krim, kue manis, bolu, tarcis, abon, dendeng, sarden. Bahan makanan yang diperoleh: lauk hewani dan nabati dalam jumlah yang cukup sesuai yang dianjurkan. Bahan makanan yang diperoleh: aneka ragam sayuran untuk memberi rasa kenyang dan kandungan serat tinggi. Minyak dan garam dalam jumlah yang tidak berlebihan.
Jumlah makanan yang dimakan dalam satu hari dibagi dan diatur dengan baik, terutama bagi penderita yang menggunakan obat dan suntikan insulin. Untuk mengganti gula dapat digunakan sakarin dengan perbandingan 1 gelas minuman digunakan 2 tablet sehari atau 1/4 sendok teh sakarin kristal. Bila menggunakan sakarin, jangan dipanaskan karena dapat memberi rasa pahit. 5 jenis tes gula darah. Diabetes ditandai dengan tingginya kadar gula atau glukosa darah. Apa saja jenis tesnya? Yang pertama, tes gula darah sewaktu. Diabetesnya 200 mg per desiliter atau lebih. Yang kedua, tes gula darah puasa. Normal kurang dari 100 mg per desiliter. Pradiabetes antara 100 sampai 125 mg per desiliter. Diabetes 126 mg per desiliter atau lebih. Yang ketiga, tes toleransi glukosa oral. Dilakukan setelah berpuasa 8 jam sejak semalam. Normal di bawah 140 mg per desiliter. Pradiabetes antara 140 sampai 199 mg per desiliter. Diabetes 200 mg per desiliter atau lebih. Yang keempat, tes HbA1c atau glycated hemoglobin test. Tujuannya untuk memantau kadar glukosa rata-rata selama beberapa bulan. Normalnya di bawah 5,7%. Pradiabetesnya antara 5,7 sampai 6,4%. Diabetes di atas 6,5%. Tes gula darah yang kelima itu tes gula darah 2 jam setelah makan atau postprandial blood glucose test. Itu normalnya di bawah 140 mg per desiliter. Pradiabetesnya antara 140 sampai 199 mg per desiliter. Yang terakhir itu diabetes 200 mg per desiliter atau lebih.